Lebih tinggi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, guru karyawan SMP Muhammadiyah 12 Kali Jambe yang kami hormati. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul baik secara luring maupun secara daring. Yang secara luring ada di ruang guru SMP Muhammadiyah 12 Kali Jambe. Kemudian yang daring ini mungkin ada di rumah atau di kediaman masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kita mengadakan rapat sekaligus kita mengadakan PMO. Sebelum kita masuk ke acara PMO, terlebih dahulu kita akan membicarakan beberapa hal ya berkaitan dengan program kegiatan yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Di antaranya yang pertama itu kegiatan tengah semester atau sering kita kenal dengan sebutan penilaian tengah semester. Kemudian yang kedua, kegiatan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Kemudian yang berikutnya, kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah atau sering disingkat dengan PKKS. Kemudian tentu nanti ada hal-hal lain yang bisa juga kita bicarakan pada kesempatan ini. Untuk menyingkat waktu, marilah kegiatan kita siang hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke rapat dengan agenda pembahasan tentang penilaian tengah semester. Bapak Ibu yang seperti sudah kita share di grup WhatsApp untuk kalender pendidikan di SMP Muhammadiyah 12 Kali Jambe atau sesuai dengan kalender pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah itu tanggal 4 sampai tanggal 9 September itu kita tulis sebagai kegiatan penilaian tengah semester. Nah, karena banyaknya kegiatan bersamaan ya, mulai dari bulan Juli kemudian bulan Agustus banyak kegiatan 17-an, maka untuk penilaian tengah semester yang di kalender akademik itu ditulis mulai tanggal 4 sehingga untuk tanggal 4 sampai tanggal 9 itu belum bisa kita laksanakan. Sehingga kami mohon persetujuan Bapak dan Ibu semua untuk penilaian tengah semester atau asesmen tengah semester, asesmen dari beberapa materi dijadikan satu. Itu kita laksanakan mulai tanggal 11 ya. Tanggal 11 hari Senin minggu yang akan datang. Ini
permohonan kami nanti kalau disetujui oleh peserta rapat. Kemudian untuk jenis soal ataupun jumlah soal ini kami harapkan karena untuk saat sekarang yang menjadi bahan perbincangan kaitannya dengan rapor pendidikan ataupun berkaitan dengan asesmen nasional, nanti kami usul untuk soal yang dibuat itu mengarah ke soal-soal asesmen nasional, entah itu di literasinya atau di numerasinya, atau mungkin juga model tipe soalnya itu mengarah ke seperti soal-soal yang ada di asesmen nasional. Jadi ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada benar salah, kemudian ada uraian juga. Nah, nanti mohon masukan ataupun pertimbangan dari Bapak dan Ibu. Untuk itu agar ini nanti bisa berjalan dengan lancar ya dan bisa berlangsung dengan cepat, selesai dengan cepat untuk rapat kita ini langsung saja untuk agenda yang pertama kaitannya dengan penilaian tengah semester ini kami mohon persetujuan dari Bapak dan Ibu, saran masukan untuk tanggal pelaksanaan dan model soal ataupun jumlah soalnya. Nah, ini kami berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Nur. Ini saya mau menyambut apa yang diagendakan untuk kegiatan pertama kali pada pertemuan yaitu masalah PTS pilihan semester, yang mana untuk agenda kita akan dilaksanakan tanggal 11 sampai dengan kurang lebihnya 15 Pak ya. Ya, kita nanti insya Allah bisa dilaksanakan. Dengan kita yang dari rumah bukan mirip. Mic-nya. Oke, Pun. Saya ulang sekali lagi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Nur Rahmadi, bahwasanya untuk kegiatan PTS yang rencana akan dilaksanakan tanggal 11 bulan September sampai tanggal 15, insya Allah bisa kita laksanakan. Kemudian untuk bentuk soal tadi yang diharapkan bisa bisa memenuhi asesmen baik itu literasi maupun numerasi. Kemudian itu tadi harapannya bisa bentuknya pilihan ganda dan menjodohkan benar salah dan misalnya kalau kemarin kita mengadakan dalam bentuk isai yang jumlahnya 10. Kalau hal ini nanti dibentuk misalnya pilihan ganda dan menjodohkan atau isian tidak sejumlah pilihan itu gimana Pak Nur? Misalnya soal pilihan ganda, kemudian menjodohkan, terus isai masing-masing jumlahnya misalnya 10, 5. Betul Pak Nur. Ya, jadi begini Pak, harapan kami tidak semua model soal harus tercakup. Jadi tidak harus tercakup. Jadi bisa saja uraian
satu tipe soal uraian, tapi kami mohon nanti di dalamnya ada itu tadi literasi dan ada numerasinya. Gitu. Jadi tidak harus semua model soal kita pakai. Kalau demikian, ya lebih mudahnya kita buat soal, ya bentuknya esai jumlahnya 10, tapi memenuhi kriteria tadi. Punten Pak Nur. Terima kasih Pak Wiyono. Semoga Bapak Ibu kalau ada tanggapan atau usulan yang lain. Nggih Pak, setuju mboten napa-napa tipe soalnya untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik nggak apa-apa Pak. Baik. Jadi kita sepakat ya untuk model soalnya uraian. Uraian saja atau sama pilihan ganda. Kalau bisa di model misal pilihan ganda sama uraian itu pasti jadinya gambarnya banyak. Soalnya dulu udah pernah praktek IPA itu hanya 10 nomor atau berapa namanya itu sudah lumayan banyak. Apalagi nanti misal semua apa terus kita banyak, karena kalau tahu saya AMK itu kalau tipenya yang bisa itu jawabannya di atas itu pasti bacaan soal nanti anak mencari jawabannya jadi bacaan. Tidak berpikir lagi jawabannya apa enggak, tapi justru anak mencari jawaban dari bacaan itu. Memahami materi soal. Berarti bacaan uraian saja ya. Uraian saja nanti berapa nomor? Seperti kemarin 10 nomor ya. 10 nomor. Tapi kita harapkan nanti di dalamnya ada bacaan atau ya ada muatan untuk literasinya sama numerasinya. Seperti itu Bapak Ibu, jadi kita sepakat untuk PTS-nya jumlah soal 10 nomor, terus di dalamnya kami mohon ada muatan literasi dan numerasi. Betul nggih? Nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan penilaian tengah semester. Ini kami rasa cukup. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu guru mata pelajaran untuk segera menyusun soal seperti yang tadi kita sepakati 10 nomor uraian, di dalamnya ada unsur literasi dan numerasinya. Gitu. Baik, kita lanjutkan untuk bahan agenda yang kedua berkaitan dengan asesmen nasional berbasis komputer. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Kementerian untuk asesmen nasional tahun 2023 ini dilaksanakan bulan September ini. Jadi minggu depan itu sudah jadwal gladi bersih. Jadwal gladi bersih itu tanggal 11 sampai 14 September. Nah, kita nanti memilih yang gelombang 2 gladi bersihnya, yaitu tanggal 13 dan tanggal 14, dan sesi siang atau sesi 2. Sesi 2 itu dimulai pukul 10.40 sampai 12:50. Jadi kalau nanti gladi bersihnya itu bersamaan dengan kegiatan PTS ya tidak mengapa, karena untuk gladi bersihnya dilaksanakan siang hari di sesi siang. Kemudian untuk peserta sampling asesmen nasional di SMP Muhammadiyah kita ini peserta didik kelas 8. Jadi seluruhnya
karena di bawah 45 ya, seluruhnya ini menjadi sampling atau sampel yang akan dimintai dari kementerian untuk mengikuti asesmen nasional tersebut. Kemudian untuk pelaksanaan yang sebenarnya, jadi kalau tanggal 13 dan 14 itu simulasi atau gladi bersih ya, bukan simulasi tapi gladi bersih, maka nanti untuk pelaksanaan yang sebenarnya itu dilaksanakan tanggal 18, 19, 20, 21. Jadi ada 4 hari itu, tapi nanti yang dipakai cuma 2 hari. Jadi ada sebagai 2 gelombang. Nah, kita nanti juga sama seperti gladi bersih ya. Kita juga mengambil untuk yang gelombang 2, yaitu tanggal 20 dan 21. Kita juga mengambil sesi 2 atau sesi siang dengan harapan, dengan tujuan waktu untuk persiapan, menyiapkan alat dan sebagainya itu lebih longgar. Jadi sekedar informasi untuk asesmen nasional semacam itu. Kemudian untuk kepengawasan di ruang asesmen nasional dari Dinas Pendidikan ataupun dari MKKS ini belum ada kesepakatan ya, nanti pengawasannya secara silang atau diawasi oleh guru sendiri. Ini belum ada keputusan. Jadi kita menunggu saja. Yang jelas untuk pelaksanaan asesmen nasional di SMP Muhammadiyah ini dilaksanakan secara mandiri. Kemudian moda pelaksanaannya secara full online. Untuk itu nanti kita perlu persiapan ya. Di antaranya untuk komputer atau laptopnya yang Chromebook itu ada 15, karena peserta kita ada 20, berarti kita juga membutuhkan tambahan laptop lain. Ya, saya rasa cukup ya dari sekolahan kita karena ada 15 Chromebook, terus yang laptop kecil itu ada 3, 18, berarti kurang 2. Nah, nanti kita pakai laptop yang lama kemarin. Insya Allah kalau 2 itu cukup. Kemudian untuk petugasnya sesuai dengan di situs atau web ANPK ini kami minta tolong kepada Mas Cahyo ya. Ini belum bergabung. Nanti kita hubungi lagi untuk membackup kegiatan tersebut. Ini sesuai dengan latar belakang pendidikan tentang komputer. Nah, ini nanti kita mintai tolong untuk jadi operator atau proktor untuk kegiatan asesmen nasional. Untuk yang lainnya nanti bisa membantu menyiapkan alat-alat untuk pelaksanaan ANPK tersebut. Jadi itu Bapak Ibu sekedar informasi berkaitan dengan ANPK. Jadi ada gladi bersih dan ada pelaksanaan. Gladi bersihnya minggu depan ya, tanggal 13, 14. Kemudian untuk pelaksanaan yang sebenarnya tanggal 20-21. Nah, mohon nanti anak-anak kelas 8 ini diingatkan untuk belajar atau berlatih soal-soal tentang literasi ataupun numerasi. Juga berkaitan juga dengan pengisian survei karakter, juga survei lingkungan belajar. Bapak Ibu juga perlu kami sampaikan, nanti untuk kepala sekolah dan guru itu juga dimohon mengisi survei lingkungan belajar. Nah, mengisi survei lingkungan belajar untuk jadwalnya itu sudah kita sampaikan di kalender pendidikan. Nanti kita sepakati tanggal berapa untuk pelaksanaan.
Itu Bapak Ibu kaitannya dengan asesmen nasional, barangkali ada yang ingin bertanya atau minta penjelasan lebih jauh, kami persilahkan. Tadi yang kegiatan PTS sama apa jadi Gladi bersih. gladi bersih itu waktunya sama bersamaan ya Pak ya. Oke. Namun kita fleksibel saja untuk kegiatan apa ini PTS-nya misalnya dengan kegiatan gladi bersih itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga semuanya bisa terlaksana. Yeah. Jadi nanti untuk gladi bersihnya agak siangan Pak, di hampir jam 11 mulainya. Jam 11. Selesai. Jadi untuk PTS-nya ya kita harapkan nanti sebelum gladi bersih sudah selesai. Itu harapan kita. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan atau lainnya. Cukup nggih? Terima kasih Bapak Ibu untuk ANPK seperti itu. Kita lanjutkan yang berikutnya tentang PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Ini perlu kita singgung sedikit saja ya. Jadi untuk besok pagi itu pengawas pembina Bu Sri Handayani, Bu Dr. Sri Handayani M.Hum, dan kepala sekolah SMP binaannya itu menghendaki ada istilahnya sosialisasi atau membedah aplikasi yang digunakan untuk penilaian kinerja kepala sekolah tersebut, sehingga sudah disepakati oleh SMP binaan Bu Han besok pagi Selasa tanggal 5 September 2023 di SMP Negeri 4 Sragen itu akan diadakan sosialisasi atau bedah instrumen penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, dari pengawas itu menginginkan 2 orang guru dari sekolah binaan untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga untuk besok pagi kami mohonkan Pak Wiono ini selaku wakil kepala dan Mas Cahyo ya, untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Mulainya jam berapa ya, saya lupa, jam 8. Nanti undangannya kita share di grup. Itu Bapak Ibu. Nah, hasilnya seperti apa nanti akan kita tindak lanjuti untuk pertemuan berikutnya untuk persiapan PKKS. Jadi karena ini aplikasinya berbeda dengan tahun sebelumnya, maka kita belum bisa mengira-ngira. Kalau secara aplikasi itu sudah kita sampaikan di grup ya. Jadi mungkin ada beberapa aspek yang di tiap aspek atau komponen itu ada indikator-indikatornya, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan, itu mungkin secara aplikasi Bapak Ibu bisa membaca dan mengira-ngira nanti bahannya seperti apa. Ya, bentuknya filenya itu Excel. Jadi itu Bapak Ibu sebagai informasi berkaitan dengan PKKS. Nanti perkiraan dilaksanakan bulan November, Desember. Perkiraan pelaksanaannya. Demikian, mungkin ada pertanyaan atau tidak ini untuk PKKS, karena ini hanya sekedar informasi. Ya Pak, untuk
dan besok sudah aplikasi berkas PKKS. Ini yang ditugaskan saya sama Mas Cahya sudah bersadar. Belum. Ini nanti kita hubungi Pak. Ya. Kenapa nanti jenengan telepon? Ngeten nggih Bapak Ibu? Nggih. Oke. Sementara itu dulu Bapak Ibu yang perlu kita bicarakan di agenda rapat. Nah, ini kita langsung masuk ke materi PMO. Materi PMO karena ini nanti perlu dilaporkan ke kementerian melalui SIM PKB kepala sekolah, maka ini kita rekam. Bapak Ibu, saya ingin menampilkan atau share screen. Bisa dilihat nggak Bapak Ibu? Bisa dilihat. Sampun tampil tidak? Sampun nggih. Baik, sebelum kita masuk ke refleksi, kemudian mencari isu masalah yang menjadi kendala dalam pembelajaran atau lainnya dalam pelaksanaan program sekolah penggerak, ini perlu kami sampaikan kaitannya dengan PMO level sekolah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tahun kedua program sekolah penggerak ini untuk pelaksanaannya berbeda dengan waktu tahun pertama. Jadi kalau di tahun pertama itu PMO ada pendampingan dari fasilitator, jadi sepenuhnya ada pendampingan dari fasilitator. Nah, untuk di tahun kedua ataupun tahun ketiga ini nanti PMO dilaksanakan dan dikoordinir oleh kepala sekolah ataupun oleh pengawas sekolah. Nah, sebenarnya untuk kesempatan ini kita juga sudah mengundang Bu Dr. Sri Handayani, namun ini sampai saat sekarang belum join ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Bapak Ibu, saya ingin mengulang kembali definisi dan tujuan sekolah penggerak yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi program sekolah penggerak ini program pendampingan yang dilakukan oleh kementerian kepada sekolah yang terpilih dengan tujuan utamanya tidak lain adalah meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik secara holistik. Secara holistik itu artinya secara menyeluruh, baik itu di kemampuan literasi, kemampuan numerasi, maupun terbentuknya karakter-karakter mulia yang merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Ini tujuan dari peluncuran program sekolah penggerak oleh Kementerian Pendidikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, manfaat yang diterima oleh sekolah penggerak itu diantaranya pendampingan intensif untuk transformasi sekolah. Jadi selama kegiatan program sekolah penggerak itu dari kementerian memberikan pendampingan baik itu pendampingan untuk peningkatan sumber daya manusia maupun pendampingan dari sisi pendanaan.
Kemudian manfaat yang kedua tidak lain adalah untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru itu bisa diperoleh dari adanya pendampingan maupun pelatihan ataupun workshop IHT yang bisa didanai dari pendampingan pendanaan dari sekolah penggerak. Kemudian yang ketiga itu percepatan digitalisasi sekolah. Yang keempat, percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila dengan adanya P5 ya, atau proyek yang bisa didanai dari bos kinerjanya. Kemudian yang berikutnya, kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain. Ini berarti ya. Tadi saya slideshow, tapi nggak tampil ya slideshow. Berarti begini aja. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Yang berikutnya ini tentang karakteristik program sekolah penggerak. Jadi karakteristik dari program sekolah penggerak itu bisa dilihat di antaranya ini. Ada program kolaborasi antara Kemendikbudristek, kemudian pemerintah daerah, juga komitmen pemerintah daerah ini menjadi kunci utamanya. Jadi dalam hal tindak lanjut dari kegiatan program sekolah penggerak ini betul sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah itu menindaklanjuti program sekolah penggerak yang diluncurkan oleh Kemendikbud itu bisa dilaksanakan di daerah-daerah, sehingga di tataran daerah nanti ada loka karya, ada pendampingan lain dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada karakter intervensi yang dilakukan secara holistik mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. Jadi program sekolah penggerak ini ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya, melalui Kementerian Pendidikan, itu yang dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolahnya, jadi melalui pendampingan, pelatihan dan sebagainya untuk peningkatan SDM, kemudian pembelajaran karena ini ada pendampingan saat pembelajaran di kelas, supervisi dan seterusnya. Kemudian perencanaan program yang berbasis data, kemudian digitalisasi dan pendampingan pemerintah daerah, itu diantara karakteristik program sekolah penggerak. Kemudian yang ketiga, memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah. Jadi bisa negeri, bisa swasta, bisa unggulan ataupun bukan. Ini artinya untuk program sekolah penggerak itu tidak membeda-bedakan sekolah bagaimanapun kondisinya. Jadi nanti tergantung dari kepala sekolahnya ketika mengikuti seleksi. Kemudian yang keempat, pendampingan itu dilakukan setelah 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Jadi program sekolah penggerak ini pendampingannya dilakukan selama 3 tahun pelajaran, dan nanti di tahun keempat ini diharapkan sekolah sudah bisa melanjutkan implementasinya secara mandiri. Kemudian yang berikutnya, program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Jadi ini harapannya dari pemerintah bahwa program sekolah penggerak ini nanti diharapkan semua sekolah itu menjadi sekolah penggerak yang mengimplementasikan pembelajaran paradigma baru yang berpusat atau berfokus pada murid. Nah, inilah yang tadi kita sebut intervensi dari Kemendikbudristek kaitannya dengan program sekolah penggerak. Ada 5
intervensi ya, yang satu dengan yang lain itu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, untuk menciptakan katalis visi pendidikan Indonesia, ini sekolah penggerak sebagai katalis, itu sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini diawali dengan SDM yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru-gurunya. Nah, gambaran akhir dari program sekolah penggerak secara umum itu digambarkan seperti ini. Jadi hasil belajarnya itu bisa meningkat di atas level yang diharapkan dari sisi literasi dan numerasinya. Jadi level yang diharapkan itu artinya ya pada kriteria sedang ke atas. Kemudian yang kedua, lingkungan belajarnya. Jadi diharapkan lingkungan belajar itu aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan, ya. Jauh dari bullying, kemudian kekerasan, ya, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, ya. Jadi jauh dari 3 dosa besar pembelajaran. Kemudian pembelajarannya berpusat pada murid. Nah, ini yang menjadi penekanannya karena untuk pembelajaran sebelumnya itu lebih banyak pada berpusat pada guru. Kemudian yang berikutnya, gambaran akhir dari sekolah penggerak itu refleksi diri dan pengimbasan. Jadi perencanaan semua program kegiatan, juga perencanaan anggaran itu harus berbasis pada refleksi diri. Jadi berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya. Kemudian refleksi guru dan perbaikan pembelajaran. Yang berikutnya Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk ke PMO level sekolah ya. Ini sebagai gambaran umum. Jadi untuk PMO level sekolah ini akan melalui 4 tahap. Yang pertama, refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Kemudian sekolah atau kita, ya, kelas sekolah dan guru ini menemukan akar masalah. Jadi didasarkan pada refleksi pembelajaran yang Bapak Ibu temukan dalam pembelajaran di kelas, kita tentu akan menemukan berbagai macam permasalahan. Nah, nanti kita cari akar masalahnya itu apa. Nah, disitulah nanti perlu didiskusikan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, tahap ketiga, itu sekolah menyepakati solusi. Jadi dari berbagai akar masalah, terus diperoleh solusi-solusi yang mungkin bisa diimplementasikan. Nah, nanti didiskusikan dan disepakati solusi terbaiknya. Kemudian yang keempat, melakukan implementasi. Jadi ada 4 tahapan ini untuk PMO level sekolah. Nah, Bapak Ibu, pada kegiatan ini nanti kita juga akan melaksanakan 4 tahap itu. Karena ini untuk PMO level sekolah selama 1 tahun ajaran itu ada 6 kali PMO atau ada 6 kali kegiatan PMO. Jadi 2 bulan sekali istilahnya. Jadi kalau boleh saya gambarkan seperti ini dari 4 tahap tadi. Yang berikutnya Bapak Ibu, untuk PMO level sekolah PSP Angkatan 1 dan Angkatan kedua ini difasilitasi oleh kepala sekolah masing-masing. Sementara untuk yang angkatan ketiga ini masih difasilitasi oleh fasilitator sekolah penggerak. Jadi seperti kita di tahun pertama kemarin ini juga difasilitasi oleh fasilitator sekolah penggerak. Nah, karena kita sudah berada di tahun kedua, nah ini nanti PMO level sekolah yang dilaksanakan 2 bulan sekali
atau 1 tahun itu ada 6 kali PMO, nanti difasilitasi oleh kepala sekolah masing-masing. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini pihak-pihak yang terlibat dan tugasnya seperti apa ya, di tiap pihak-pihak tersebut berkaitan dengan PMO level sekolah. Di sini ada kepala sekolah, ada pengawas sekolah, ada fasilitator sekolah, ada koordinator fasilitator sekolah bangga. Nah, untuk kepala sekolah, ya, untuk pra PMO level sekolah itu menyepakati jadwal pelaksanaannya. Dan seterusnya sampai pasca PMO level sekolah ini melakukan implementasi dari solusi yang sudah disepakati bersama dengan guru. Kemudian melakukan refleksi dari hasil PMO level sekolah di bulan sebelumnya bersama pengawas sekolah ataupun bersama dengan guru. Nah, yang selanjutnya ini angka 3 tidak perlu ya. Topik dan subtopik PMO level sekolah. Untuk topiknya ini ada 4, manajemen dan pengembangan sekolah, implementasi pembelajaran di kelas, iklim keamanan dan inklusivitas, dan peningkatan kapasitas guru. Nah, ini ada 4 topik ini yang bisa kita pilih sebagai bahan untuk diskusi ya, PMO level sekolah. Nah, dari panduan yang ada, untuk tiap kali PMO, terutama untuk PMO ke-1 dan PMO ke-4 itu dibatasi hanya boleh maksimal 2 subtopik yang dipilih. Nah, ini nanti sesuai dengan instrumen yang harus diisi saat melaporkan kegiatan PMO. Jadi apa yang kita laksanakan di PMO ini nanti harus dilaporkan ya ke kementerian melalui akun kepala sekolah ya. Yang laporannya itu akan masuk atau bisa diakses, diketahui oleh fasilitator kita. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk alur pengisian instrumennya ya, seperti ini. Jadi Agustus sampai 10 September. 10 September itu maksimal untuk pelaporan PMO bulan Agustus. Ya, jadi di tiap tanggal 10 untuk maksimal pelaporannya. Kemudian ini nggak perlu ya karena ini untuk angkatan 3. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk pemahaman kita tentang PMO level sekolah. Jadi kalau kemarin 1 tahun ajaran PMO itu dipandu atau didampingi oleh fasilitator. Nah, mulai tahun kedua dan tahun ketiga nanti PMO itu dipimpin oleh kepala sekolah, juga didampingi oleh pengawas sekolah. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti kegiatan PMO yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi ada 4 tahap ya. Tahap pertama kita merefleksikan apa yang sudah kita laksanakan selama 2 bulan ini. Jadi bulan Juli, bulan Agustus, Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas ini apakah sudah sesuai dengan harapan. Jadi sesuai dengan harapan yang dimaksud di sini adalah pembelajarannya itu betul-betul berbasis pada peserta didik, juga pembelajarannya bisa memunculkan karakter-karakter mulia, ya, karakter-karakter positif yang tidak lain merupakan karakter dari profil pelajar
Pancasila. Nah, ini kami mohon guru, Bapak Ibu guru nanti bisa bercerita, bisa merefleksikan apa yang sudah dilaksanakan selama 2 bulan ini. Jadi kendala-kendala apa saja yang dihadapi kalau belum bisa pembelajarannya berfokus pada murid. Ini monggo kami persilahkan dimulai dari Sinten monggo. Monggo Bapak Ibu bisa bercerita. Izin bercerita nih Pak Nur. Monggo Bu Maya. Ini hasil refleksi saya sebagai guru hampir selama 2 bulan itu menyelenggarakan pembelajaran di kelas, khususnya kelas 78 yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ternyata saat saya sudah berusaha menjalankan pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada siswa. Tapi pada saat saya melakukan asesmen sumatif di akhir bab, karena kebetulan ini sudah hampir 2 bab itu selesai, kelas 7 dan 8 2 bab itu selesai, jadi saya sudah melaksanakan tes sumatif. Ternyata ada beberapa anak yang hasil nilainya asesmen sumatifnya itu masih tergolong kurang maksimal, sehingga kemudian saya cek hasil asesmen anak-anak itu, padahal saya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, tapi kok hasilnya itu masih kurang maksimal. Nah, yang kurang itu di mana? Kemudian saya melakukan refleksi dan saya cek anak-anak itu satu persatu untuk latihan membaca satu persatu seperti itu, karena materi pertama itu adalah tentang hakikat ilmu sains, jadi emang banyak bacaan dan tentang pengukuran, jadi membutuhkan numerasi. Saya cek anak itu latihan satu persatu untuk membaca, tapi ternyata saya menemukan beberapa anak itu bisa membaca bisa, tapi untuk kemampuan literasinya itu masih kurang. Jadi ada beberapa anak yang memang bisa membaca, tapi untuk menganalisis, mengambil intisari dari bacaannya mereka belum mampu. Jadi ketika saya suruh membaca, kemudian saya tanya, tadi bacaannya tentang apa? Simpulannya tentang apa? Kemudian misalnya saya suruh rangkumlah, jelaskan yang tadi kamu baca itu seperti apa. Ternyata anak-anak itu ada beberapa anak yang belum bisa. Nah, kemudian karena saya penasaran, itu saya lakukan di kelas 7 dan 8 sama. Jadi ada beberapa anak yang bisa membaca bisa, tapi untuk memahami bacaannya mereka belum mampu. Kemudian karena saya penasaran, mereka saya suruh mengerjakan tes asesmen, yaitu kemampuan literasi dan numerasinya di fitur AKM kelas, dan ternyata dari hasil yang saya peroleh, anak-anak itu ada beberapa, misalnya Ahmad Fadil itu tergolong PIK, walaupun dia bisa membaca, tapi ketika saya suruh menyimpulkan hasil bacaannya mereka belum mampu. Kemudian misalnya juga Damar, seperti itu juga belum mampu. Jadi bisa membaca, tapi untuk memahami bacaan mereka belum mampu. Putus ya. Halo Bu Maya, putus ya Bu? Monggo yang lain dulu biar Bu Maya membenarkan perangkatnya. Satu kendala ya, malah keluar. Monggo Bapak Ibu yang lain dulu. Untuk Bu Maya sudah menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan literasi anak-anak. Ini monggo yang lain. Maaf Pak, koneksinya terputus tadi. Monggo Bu, dilanjut atau ganti guru yang lain? Monggo. Dilanjut dulu nggak apa-apa Pak. Monggo. Jadi kemampuan literasi mereka itu masih sedikit kurang maksimal dalam hal memahami bacaan Pak. Kemudian akhirnya saya juga melakukan
analisis dengan melihat lapor pembelajaran, rapot sekolah itu ternyata 2 tahun ini hasil rapotnya itu juga masih kurang dalam hal literasi dan numerasinya. Jadi saya cek rapot pendidikannya, emang kemampuan literasi dan numerasi peserta didik itu masih belum maksimal, masih terkategori kuning, Pak. Jadi mungkin itu yang menjadi penyebab dalam pembelajaran saya, hasil asesmen sumatifnya anak itu masih belum maksimal. Jadi walaupun saya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, mungkin kurang maksimal sehingga tidak memperhatikan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, dan efeknya itu adalah ke yang namanya hasil asesmen sumatif anak, seperti itu. Dan kedepannya mungkin saya akan tinjau lagi dalam pembelajarannya yang lebih mengedepankan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Ngoten, Pak. Mungkin agak berbeda dari guru-guru lain, mungkin yang ditemukan kasusnya berbeda. Kalau saya, yaitu tadi beberapa anak saya suruh membaca, sudah bisa membaca, tapi belum mampu memahami apa bacaannya ketika saya suruh merangkum atau saya suruh menceritakan ulang. Tidak perlu merangkum, ceritakan apa yang kamu pelajari tadi, atau misalnya coba yang kamu baca tadi diulangi, diceritakan tanpa harus membaca. Mereka belum mampu. Jadi kalau dari saya itu kemampuan literasi dan numerasi anak itu yang belum maksimal, dan saya mungkin yang belum maksimal dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terutama dalam memfasilitasi kemampuan peserta didik, terutama dalam hal literasi, numerasi. Mungkin ke depannya bisa saya perbaiki lagi, Pak. Mengaten, mungkin bisa Bapak Ibu guru lain yang kasusnya berbeda di kelas selama 2 bulan ini mengajar di kelas 7 dan 8 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ini selain itu tadi karena kemampuan literasi dan numerasinya kurang, jadi anak juga kalau saya amati itu adalah kemampuan bernalar kritisnya. Jadi ketika saya kasih masalah yang membutuhkan nalar kritis, mereka belum terbiasa, Pak. Kalau yang saya temukan dalam 2 bulan ini. Mengaten. Ya, baik. Terima kasih Bu Maya atas refleksi pembelajarannya. Ada beberapa hal ya. Jadi kemampuan literasinya, numerasinya, juga kemampuan bernalar kritis dari anak-anak yang belum maksimal. Juga pembelajaran berdiferensiasi yang belum maksimal berkaitan dengan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak untuk kemampuan literasi dan numerasinya. Baik, ini yang pertama. Terima kasih Bu Maya. Monggo yang lain, Bapak Ibu yang ingin bercerita, monggo. Saya lanjut ya Pak Mir. Ya, monggo Bu Era. Untuk kasus yang saya temui selama 2 bulan di bulan Juli Agustus ini sebetulnya sama, yaitu di kemampuan literasi dan numerasi. Anak memang beberapa terkategori sudah bisa membaca, tetapi untuk memahami kalimat ataupun soal yang lebih mengarah ke literasi itu memang kurang. Jadi kurang terbiasa mungkin anak dalam memahami atau membaca soal-soal dengan bacaan yang panjang. Makanya mungkin menyinggung tadi di rapor pendidikan hasilnya kuning itu karena mungkin anak itu belum terbiasa. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasi sebetulnya memang sudah dilakukan, cuman belum bisa maksimal karena seharusnya dalam pembelajaran itu kan anak memang dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Kan tadi Bu Maya sudah sampaikan di awal, itu untuk kelas 7 dan 8 khususnya itu sudah dilakukan asesmen awal dan sudah ditemukan hasil AKM-nya, kemampuan anaknya itu memang tergolong menjadi ada yang PIK, dasar, dan juga cakap. Kemudian gaya belajar
belajarnya itu kemarin ada yang auditory, kinestetik, dan visual. Jadi harusnya sepemahaman saya memang di kurikulum Merdeka itu untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Cuman selama ini memang saya jujur belum bisa menjalankan secara maksimal karena itu tadi kemampuan literasi anak yang masih mungkin bisa dibilang masih kurang. Mungkin itu Pak Nur. Mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya, terima kasih Ibu Hera. Secara garis besar ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Bu Maya ya. Jadi berkaitan dengan kemampuan anak dalam memahami bacaan, kemudian menyimpulkan isi bacaan yang panjang, itu intinya masih kurang gitu ya. Jadi anak-anak belum terbiasa. Kemudian juga didukung data rapor pendidikan 2 tahun terakhir. Untuk tahun yang saat sekarang ini memang betul untuk perolehan rapor pendidikan di komponen literasi dan numerasi itu pada kategori sedang atau kuning. Kemudian apalagi di rekomendasi di rapor pendidikan ya, laporan rapor pendidikan untuk komponen literasi ini menjadi catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti untuk ditingkatkan untuk literasinya. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi, monggo nanti Bapak Ibu ya, tadi sudah diceritakan dari Bu Maya dan Bu Hera, meskipun sudah dilaksanakan pembelajarannya secara berdiferensiasi, namun dalam kenyataan di hasil itu masih dijumpai kekurangan atau belum maksimalnya tadi di sisi adanya kemampuan anak-anak yang gaya belajarnya tadi, jadi belum istilahnya belum bisa menerapkan pembelajaran sesuai gaya belajar anak, karakter anak tersebut, Pak. Ya, jadi dari 3 model atau gaya belajar anak, auditori, kinestetik, kemudian satunya visual ya, itu dari Bapak Ibu guru belum maksimal ya, bisa belum optimal. Jadi untuk pelayanannya itu belum bisa optimal. Ini monggo nanti dipersiapkan untuk sebaik-baiknya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Monggo yang lainnya barangkali ada yang ingin bercerita lagi, Bapak Ibu, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Kalau saya pengetahuan bahasa Indonesia kurang dekat Bu, dekat dengan mic biar keras. Kalau saya mengamati itu memang katakan sama Bu ya, sama Bu Ira, memang kemampuan anak untuk membaca bisa, untuk pemahaman banyak yang kurang memahami, jadi hanya sekedar membaca. Kebanyakan seperti itu antara kelas 7, 8, 9. Nah, ini kalau misalkan Bapak ya, kita adakan seperti kemarin itu gerakan membaca tapi nah itu kalau misalkan kita laksanakan ribon, soalnya kan biar anak-anak itu latihan membacaan itu membaca bukunya itu biar ada kebiasaan baca, jelas membaca gitu, jadi benar-benar perpustakaan untuk membaca gitu. Nanti intinya ini itu nanti dikumpulkannya kan berikut Pak Nur. Jadi anak itu terbiasa membaca.
Saya yakin itu di rumah itu malah nggak baca, Pak. Bacanya ya pas di sekolah itu. Ya, sampun Bu Husnul. Halo. Bu Husnul. Ya, baik. Sepertinya terputus ya untuk audionya. Jadi kita sudah bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh Bu Husnul. Jadi seperti yang menguatkan kembali, seperti yang diungkapkan oleh Bu Maya, Bu Hera. Jadi anak-anak itu membaca ya bisa, cuma hanya sekedar membaca. Artinya apa yang dibaca itu belum sampai pada takaran dipahami. Jadi memahami bacaan itu belum bisa maksimal. Nah, ini secara konkret tadi Bu Husnul untuk usul untuk melaksanakan gerakan membaca. Jadi seperti yang kemarin sudah kita gagas ya, tapi sampai saat sekarang belum bisa kita laksanakan. Jadi gerakan literasi ya, membaca bersama. Membaca bersama, jadi kita menyediakan waktu di hari tertentu, anak-anak membawa buku bacaan tertentu, dan nanti diminta membaca dan diminta menuliskan atau menceritakan isi dari bacaan yang telah dibaca tadi. Ini secara garis besar yang disampaikan Bu Husnul seperti itu. Baik, saya rasa 3 itu ya Bapak Ibu ya, untuk yang bercerita. Sudah kita peroleh beberapa masukan, ada beberapa akar masalah yang menyebabkan pembelajaran di kelas itu belum bisa optimal. Dari 3 Bapak Ibu guru tadi menggarisbawahi pada literasi ya. Jadi menggarisbawahi pada kemampuan anak-anak dalam baca atau literasi. Nah sekarang kita simpulkan saja ya. Jadi karena dari 3 guru ini sama-sama menyorot tentang kemampuan anak dalam literasi, jadi memahami kemudian menyimpulkan bacaan ini kurang. Nah, kita simpulkan jadi 3 itu yang menjadi yang menjadi akar masalah untuk kita cari solusinya. Jadi kita cari solusinya. Jadi tadi pembelajaran yang belum bisa maksimal diantaranya karena kemampuan literasi anak-anak kurang. Ini yang menjadi akar masalahnya. Nah, sekarang kita cari solusinya. Kita cari solusinya agar kemampuan anak-anak dalam literasi itu meningkat. Itu solusi yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita implementasikan 2 bulan ke depan itu apa? Monggo yang tadi sudah ada usulan dari Bu Husnul ya tadi ya. Di antara usulannya itu mengadakan gerakan membaca seperti yang diusulkan oleh Bu Husnul. Ini monggo yang lain untuk solusinya tadi apa jenis kegiatannya, maksudnya begitu. Monggo ini Bapak Ibu kita mohonkan masukan ataupun sarannya. Itu Pak, mungkin kan dalam agenda dekat pada PTS minggu depan yaitu bisa dimulai dalam pembuatan soalnya tadi yang berbasis literasi itu bisa tadi sesuai hasil rapat tadi, mungkin soal isai 10 nomor tapi di soal tersebut mengandung bacaan dan jawaban dari anak itu mencari dari bacaan tersebut. Kalau bisa sebetulnya itu bukan hanya diterapkan pada saat PTS saja, kalau bisa sebetulnya di ulangan harian pun harus dicoba buat soalnya dibuat langsung berbasis literasi, karena
untuk literasi itu apabila tidak dibiasakan memang agak susah, Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Hera. Jadi sudah ada masukan di antara tindak lanjutnya, yaitu saat penilaian tengah semester ataupun di asesmen sumatif, ya, asesmen formatif, itu diharapkan Bapak Ibu juga memasukkan unsur literasi di soal-soal formatif ataupun soal-soal sumatifnya. Nah, sebentar lagi kita mengadakan PTS di minggu depan. Nah, ini Bu Hera usul soal-soal yang disiapkan itu ada soal-soal literasinya. Jadi untuk semua mapel ya, bukan bahasa Indonesia saja, tapi semua mapel. Semua mapel ya ada bacaannya. Oke, bukan bahasa Indonesia saja. Semua. Nah, ini monggo yang lain. Oke Pak, sebenarnya sama yang disampaikan Bu Hera dan Bu Kusnul, karena literasi dan numerasi itu nggak bisa secara instan, jadi harus melakukan pembiasaan. Mumpung ini ada momen untuk ANBK, jadi memang PTS-nya karena mendekati ANBK dibuat seperti itu, soalnya berbasis literasi dan numerasi untuk semua mapel, nggak cuma bahasa Indonesia maupun matematika, karena itu memang literasi dan numerasi bukan bagian bahasa Indonesia dan matematika, tapi ke semuanya. Kemudian untuk tes sumatifnya, ya harusnya terutama saya, mungkin karena selama ini belum terbiasa, nanti ke depannya diharapkan semua guru itu dalam melakukan tes asesmen sumatif maupun misalnya ada formatifnya atau apa itu bisa dilakukan dengan yang berbasis literasi dan numerasi, terutama sumatifnya yang paling terlihat. Nah, sehingga semoga dengan pembiasaan seperti itu anak-anak jadi punya kemampuan untuk literasi dan numerasinya itu berkembang. Dan kemudian untuk sarannya Bu Kusnul juga bisa diterapkan, misalnya ada kegiatan yang membaca bersama, jadi nanti anak diminta untuk membaca, kemudian untuk menceritakan atau merangkum atau sejenisnya, bisa menceritakan ulang atau memahami atau istilahnya jadi diminta untuk membuat karya yang entah tulisan atau entah bacaan yang berupa intisari dari bacaan yang dia baca, jadi bisa menceritakan ulang seperti itu Pak. Karena anak-anak di sekolahan itu rata-rata memang sudah bisa membaca, cuma kemampuannya untuk memahami itu belum maksimal. Jadi mungkin bisa dibiasakan dari sekarang. Ya, baik, terima kasih Bu Maya. Ini menguatkan ya yang diusulkan oleh Bu Hera. Kemudian juga menguatkan apa yang disampaikan oleh Bu Husnul. Juga ada tambahan tadi kaitannya dengan asesmen harian, baik itu sumatif maupun formatif juga dimohonkan untuk soal-soalnya berbasis literasi. Kita literasi dulu ya, untuk yang numerasi nanti di lain kesempatan, karena di rapor pendidikan memang prioritas atau rekomendasi ya, dari rapor pendidikan itu memang dari sisi literasinya yang supaya ditingkatkan. Jadi itu monggo Bapak Ibu mungkin ada masukan lainnya untuk tindak lanjut dari akar masalah yang tadi sudah kita temukan bersama. Mungkin bisa juga melalui itu Pak, sekali-sekali bisa juga melalui soal asesmen yang berasal dari PMM itu anak diajak membahas dan mengerjakan secara bersama-sama. Mungkin bisa diambil di waktu jeda PTS atau jeda
asesmen sumatif awal semester itu, semester 1 itu biasanya kan ada jeda 1 minggu, mungkin bisa 2 atau 3 harinya dipakai untuk pembahasan biar anak-anak terbiasa juga terbiasa memaknai soal-soal yang keluar di ANBK dengan bahan literasi yang lumayan panjang. Oke, Pak, sebenarnya itu sudah saya lakukan 2 kali, tapi mungkin kurang intens, jadi dampaknya belum kelihatan, Pak. Kalau memang mau diagendakan rutin, lebih bagus, baik kelas 7 maupun kelas 8. Yang kelas 8 berguna untuk ANBK beberapa minggu lagi. Kalau yang kelas 7 mungkin sedari dini bisa dibiasakan itu, Pak, pembahasannya. Kalau kemarin kan baru kelas 8 itu 2 kali saya bahas. Kalau yang kelas 7 itu baru saya suruh mengerjakan latihan untuk mengetahui hasil kemampuan belajar anak itu ke dalam hal literasi dan numerasi. Belum pernah saya bahas. Tapi kalau kelas 8 sudah saya bahas 2 kali, mungkin kurang intens saja. Jadi mungkin itu ke depan bisa lebih rutin diagendakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Hera dan Bu Maya untuk pembahasan soal-soal assessment ya, soal-soal assessment nasional yang diperoleh dari PMM ataupun juga bisa diperoleh di webnya ANBK, itu ada soal-soal latihan juga. Nah, ini perlu diintenskan ya. Jadi mohon Bapak Ibu untuk meluangkan waktu, kesempatan, waktu di kelas itu bisa membahas soal-soal ya berkaitan dengan asesmen nasional tentang literasi. Ini bisa juga nanti kita masukkan dalam program tindak lanjut dari PMO kita hari ini. Jadi tadi sudah kita catat semua. Monggo yang lain kalau masih ada Bapak Ibu. Ya, Pak. Ini biar untuk memulai awalan gebrakan membaca bareng. Besok Kamis kan saya ada. Nah, itu kalau bisa serentak itu minta jamnya itu jam 1, 2, 3, 4 ya Pak ya. Nah, itu anak-anak suruh ke perpustakaan. Nah, kita menyediakan hiburan, Pak. Nah, nanti yang dibaca itu apa? Harus selesai dalam waktu 1 hari itu. Cuma kita latihan saja membacanya itu isinya ki opo gitu. Paling enggak dia kan memahami isinya. Halo. Nggih, saya dengarkan Bu. Monggo. Lanjut. Soalnya enggak jelas. Tapi itu tetap diawasi Pak. Soalnya kalau enggak diawasi, anak kita aja di kelas aja enggak diawasi seperti itu. Nah, biar menarik itu enggak di kelas Pak bacanya. Nanti untuk yang kelas 1, misalkan loh ya, yang kelas 7 itu dekat masjid, dekat musola, biar misah. Tapi minta jamnya jam 1 sampai jam 4. Terus nanti yang kelas 8-nya sebelah pojok yang timur. Yang kelas 9-nya di dekat ini perpustakaan. Jadi dia biar nyantai membacanya. Jadi biar mencari suasana yang di situ yang enak paling baca gitu, paling enggak mempengaruhi pikirannya untuk menganalisis isinya apa gitu biar menarik anak membaca. Itu kalau diawali Kamis meskipun, tapi yang menyediakan kertas buram. Terima kasih Bu Husnul. Ya, ini sudah kalau ada. Saya usulnya itu Bu, kalau misalnya mau diagendakan kegiatan rutin membaca, bisa menggunakan jam-jam, misalnya kan upacara itu kadang enggak tentu, kadang upacara, kadang enggak. Nah, itu bisa diagendakan mungkin minggu keberapa itu upacara, minggu keberapanya hari Senin jam pertama itu dipakai untuk kegiatan membaca bersama. Jadi Senin literasi, seperti itu.
mungkin ke depannya kalau mau dalam waktu Ya, dekat maksud Kamis saya kan nggak apa-apa Bu kalau Kamis, cuma ke depannya nanti daripada Senin pagi kosong bisa diagendakan seperti itu. Kalau besok Kamis ya nggak apa-apa seperti itu. Cuma ke depannya aja. kalau Senin kan saya Nggih, bisanya kan Kamis gitu loh Mak. nggih. Nah, kalau Senin kan nggak bisa saya. Oh iya, Nggih, jadwalin nggih, nggih, jenengan. nggih. Nggih, nanti bisa dibicarakan ulang untuk jadwal kegiatan hari literasi ya. Jadi mungkin untuk Kamis depan belum bisa Bu, karena ini mendadak. Jadi mungkin bisa minggu berikutnya. Minggu berikutnya PTS ya. PTS berarti minggu berikutnya lagi. Jadi kita siapkan benar gitu loh maksudnya ya. Dari sisi perpustakaannya ya dibersihkan dulu buku-bukunya gitu, dan seterusnya. Atau anak nanti kita suruh membawa sendiri juga bisa bukunya. Jadi tidak harus dari perpustakaan. Gitu. Mungkin dari selebaran, koran atau tabloid gitu kan juga bisa. Jadi karena perlu persiapan Bu Husnul untuk yang kalau Kamis besok sepertinya belum ya nanti disiapkan dulu maksudnya begitu. Petugas-petugasnya dan seterusnya juga guru mata pelajaran di jam awal untuk hari Kamis itu nanti kita koordinasi untuk pembagian tugas pengawasannya dan seterusnya. Itu nggih Bu Husnul ya. Mungkin bisa dilaksanakan 2 minggu lagi ya berarti ya. ANBK Pak, 2021. 2021 ANBK. Rabu Kamis ANBK ya. Nah, ya. Nah, berarti 2 minggu lagi tuh. 3 minggu berarti malah. Tanggal merah. Oh, usah. Ya engko Selasa atau hari lain. Ya dari kami atau yang hari Senin nanti seperti Jumaya tadi ya itu kan jam pertama digunakan untuk upacara. Nah, upacaranya nanti dianggap apa sebulan sekali minggu pertama atau yang lain nanti yang lainnya digunakan untuk literasi. Oke. Nggih, monggo nanti bisa kita bicarakan ulang. Jadi yang jelas nanti untuk tindak lanjutnya itu ada hari literasi, untuk harinya nanti menyesuaikan. Bisa Senin, bisa Kamis, yang penting nanti Bapak Ibu bisa mengkondisikan dan untuk pembagian tugas kepengawasan kepada anak-anak juga perlu dibicarakan. Seperti itu Bapak Ibu untuk tindak lanjut dari berbagai permasalahan yang muncul tadi ya, yang kalau boleh kami simpulkan kembali. Jadi untuk meningkatkan kemampuan literasi anak, pertama berkaitan dengan kegiatan penilaian tengah semester mulai tanggal 11 ya. Mulai tanggal 11 nanti Bapak Ibu mohon untuk soal-soalnya uraian 10 nomor itu dibuat ada konten atau isi literasinya gitu ya. Kemudian yang berikutnya melakukan pembiasaan berkaitan dengan asesmen baik itu sumatif maupun formatif di pembelajaran harian itu juga ada muatan literasinya. Ya mungkin 2 itu yang perlu kita laksanakan dalam 2 bulan ke depan ya. Juga untuk hari literasi bersama tadi juga nanti kita laksanakan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita agendakan untuk kegiatan PMO hari ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu mungkin dari Bapak Ibu.
Kalau tidak ada, berarti cukup ya. Cukup. Kalau cukup, mari kita tutup kegiatan kita siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan rapat maupun PMO level sekolah di bulan Agustus kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menindaklanjuti apa yang sudah kita putuskan bersama tadi, dan nanti dalam perjalanannya akan kita evaluasi kembali di PMO berikutnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Pak. Ya, punya kamera nih, Pak. Yang enggak, nggih. Kameranya dinyalakan. Monggo. Bapak Ibu, kita on kamera, di foto dulu. Bu Husnul, cek ngaku kudung, Be. Bu Nikmah. Pun nggih. Ya. Oke. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo menawi ajeng live. Mas saya besok